Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 11, Restoran. Ayah dan Salma telah berada di ruang tunggu. Mereka tampak duduk dan berbicara dengan Dr. Arya. Insa tiba-tiba teringat akan tangan mereka yang masih saling tertaut. Dengan segera ia melepaskannya. "Kenapa kau melepaskannya?" Pungkas Hanafi yang menyadari tangan yang menggenggamnya erat tadi menghilang. "Kau malu? Padahal baru saja aku ingin pamer pada si dokter jomblo itu." "Hehe, maaf mas, gak enak dilihat sama ayah." Meskipun entah kenapa, aku merasa nyaman menggandeng tangan Mas Han saat berjalan. Benar juga ya, lagian aku juga kasihan sama Arya. Apa tidak ada wanita yang mau dengannya? Hanafi berperang dengan pikirannya sendiri. Ia membayangkan betapa banyak wanita yang didekati oleh Arya, tapi tak satu pun yang menyimpan perasaan untuknya. Entah karena apa Arya selalu bilang kalau dia belum tertarik pada seorang gadis pun. Jangankan berpikir untuk menikah, kencan saja dia tak pernah. Setelah terjadi perbincangan singkat antara Hanafi dan Dr. Arya, mereka pun keluar dari gedung rumah sakit. Dr. Arya mengantar mereka sampai di depan rumah sakit. Di sana sudah ada sebuah mobil berwarna putih bersih dengan seorang supir di dalamnya yang samar-samar terlihat menganggukkan kepalanya kepada Hanafi saat seorang berseragam hitam membukakan pintu untuknya. Ayah yang lebih dulu masuk dibantu oleh seorang laki penjaga, lalu Salma disusul Insa yang duduk di kursi tengah. Sementara Hanafi berada di kursi depan, dekat dengan seorang supir. Mereka tampak berbincang lirih, Insa pun tak bisa mendengarnya. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang, menyipak jalanan yang tampak ramai di akhir pekan. Insa melihat jalanan yang sudah berubah total sejak ia terakhir kali berjalan-jalan dengan ayah dan Salma untuk sekedar melihat ramainya perkotaan, membeli makanan di pinggir jalan, dan berjalan di taman tengah kota, membaur dengan banyak orang di sana. Tentu saja, dulu saat ayahnya masih sehat. Kini, makanan jalanan yang dulu sering mereka temui telah berganti menjadi ruko-ruko kecil yang menjajakan berbagai macam kebutuhan. Juga gedung-gedung besar telah banyak berdiri di sana. Sudah berapa lama aku tidak mengunjungi jalanan ini. Sekarang semua nampak berbeda. Perkotaan ini sudah berkembang dengan pesat. Pikiran Insa masih sibuk sendiri. Ia menatap kaca mobil di sampingnya dan mengagumi jalanan perkotaan, juga gedung-gedung bercakar langit yang berjajar rapi. Sementara ayah, ia memilih duduk bersandar dan memejamkan matanya, merasakan sesak di dadanya sudah jauh berkurang dari biasanya setelah menyelesaikan prosedur pengambilan cairan paru-parunya yang berlebihan. Tanpa sadar, ia pun terlelap dan tenggelam dalam mimpinya. Salma sendiri tak begitu mempedulikan keadaan sekitar. Di dalam hatinya, ia ingin segera pulang. Salma memang tak menyukai jalan-jalan. Ketika akhir pekan pun, ia lebih memilih untuk tidur di rumah. Ia menoleh ke arah ayahnya yang tampak nyaman dan terlelap. Dilihatnya kaca pemandangan di luar mobil. Semua tampak asing. Ini bukan jalan menuju ke rumah. Mau kemana lagi ini? Sungguh, aku tak sabar. Aku ingin segera pulang. Salma sudah tampak kusar. Ia ingin segera di rumah karena seharian ini dia berada di rumah sakit menemani ayahnya. Sinar mentari pun sudah tampak menguning, menandakan hari akan mulai gelap sebentar lagi. Disentuhnya Insa dari jari telunjuk. Sambil berbisik, ia bertanya, "Insa, kita akan pergi kemana?" Lamunan Insa pun buyar. Ia melihat kakaknya dan tampak heran menjawabnya, "Mau kemana lagi kak? Kita akan pulang. Tapi ini bukan jalan menuju rumah kita." Insa pun melihat keluar mobil dan baru menyadari dia semakin jauh dari rumahnya. Mereka pun terdiam dengan pikiran masing-masing, menebak akan dibawa kemana mereka. Insa ataupun Salma enggan bertanya kepada Hanafi. Mereka lebih memilih diam. Benar saja, mobil memasuki area taman kecil. Di depannya terdapat sebuah gedung megah yang nampak asing untuk mereka. Mobil berhenti tepat di depan pintu masuk. Di sana sudah ada 4 orang lelaki memakai seragam merah dan hitam, yang sepertinya mereka pegawai di sana. Mereka semua bertubuh tinggi, tampan dan rapi. Para lelaki itu menunduk sopan saat mobil berhenti dan berjalan untuk membukakan pintu. Hanafi turun terlebih dahulu dan berbincang pelan pada seorang di sana. Tak lama, orang tersebut berlari kecil ke dalam gedung.
Diikuti oleh Insa yang turun. Mendengar suara pintu mobil terbuka, Ayah pun bangun. Ia bertanya dalam hati, berada di mana lagi ini? Ingin rasanya bertanya pada Hanafi, tapi ia sudah ada di luar. Hanya tersisa Salma di sampingnya yang membantunya untuk keluar dari mobil. Tak lama, seorang lelaki yang memasuki gedung tadi keluar membawa kursi roda dan menghampiri Ayah yang sudah berdiri tertatih di samping mobil. "Mari Tuan, silakan, saya akan mengantar Tuan." Ayah yang masih pusing karena baru saja terbangun, menurut dan duduk di kursi roda yang kemudian didorong oleh lelaki itu. "Ini di mana Mas Han?" Berjalan mendekati Hanafi yang tengah melambaikan tangan padanya. "Kita makan dulu ya." "Makan?" jawaban Insa spontan. "Apa ini restoran? Besar sekali. Apa setiap hari Mas Han makan di sini? Dan apa itu? Sepertinya aku pernah melihat logo itu, tapi di mana ya?" Hanafi membisikkan sesuatu pada Insa. "Apa kau tak mau menggandengku lagi?" Diiringi dengan tangan Han yang sudah sedikit membuka, memberikan ruang untuk tangan Insa. Insa pun menunduk tersenyum, malu sambil menggelengkan kepala, tanpa menjawab sepatah kata pun. Hanafi tergelak dan berjalan mencari kursi roda Ayah. Ia menunduk dan menepuk pundak Ayah. "Ayah, mari kita masuk." "Ini di mana Kak? Ini di mana Nak? Apa kita akan melakukan pemeriksaan lagi?" Menatap penuh tanya pada Hanafi. "Tidak Ayah, mari masuk dulu, kita makan dulu." "Kenapa harus makan di tempat seperti ini Nak? Kita kan bisa makan di rumah. Apa semua ini tidak berlebihan?" "Tidak apa Ayah, aku ingin mengajak Ayah ke sini. Mari masuk." Hanafi menyuruh lelaki yang mendorong Ayah untuk berjalan lebih dulu. "Mari masuk Kak Salma." Han menoleh pada Insa. "Insa, temani Kak Salma masuk duluan ya, nanti aku menyusul. Ikuti saja pelayan itu, dia akan menuntunmu." Insa mengangguk paham dan berjalan memeluk kakaknya. Hanafi berjalan agak jauh dari mobilnya, memastikan Insa atau siapapun tak mendengar pembicaraannya. Ia menghubungi seseorang. "Halo, apa semua sudah selesai?" Lawan bicaranya samar-samar terdengar, menjawab dengan kalimat panjang. Hanafi hanya mendengarkan tanda paham. "Baiklah, segera selesaikan. Aku akan pulang setelah ini." Memutus telepon sepihak tanpa mendengarkan kalimat jawaban lawan bicaranya terlebih dahulu. Lalu ia pun berlari kecil dan dalam sekejap hilang di telan pintu. Bersambung.